Kami juga minta kepada kepolisian, Pak Polisi, rekan-rekan kepolisian, Anda semua dikasih kewenangan. Gunakan kewenangan Anda, tapi jangan berlebihan. Ya, pendekatannya harus humanis, pendekatannya harus kontekstual, dan yang paling penting, ya, kebebasan menyuarakan pendapat adalah bagian terpenting dalam menyehatkan demokrasi kita. Halo Sobat Kompolnas, kembali lagi di podcast Kompolnas dengan saya Sinta Dewi. Dan podcast Kompolnas kali ini mengundang narasumber, yaitu Bapak Muhammad Khairul Anam selaku anggota Kompolnas. Selamat siang Bapak. Selamat siang, apa kabar? Siap, alhamdulillah sehat Bapak. Bapak gimana kabarnya? Sehat dong, ngurusin Kompolnas, ngurusin polisi, ngurusin masyarakat sehat. Baik, siap. Hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak setiap warga negara. Di episode kali ini kita akan membahas tata cara penyampaian pendapat di muka umum serta peran kepolisian dalam mengawal setiap aksi agar berlangsung aman dan damai. Baik Bapak, terkait substansi tersebut Bapak, sebenarnya apa yang dimaksud dengan penyampaian pendapat di muka umum nih Pak? Iya, sebenarnya sederhana saja, saya tidak akan ngomong konsep yang terlalu rumit ya. Siap. Karena konsep terlalu rumit itu gampang, kalau mau belajar hukumnya silakan baca undang-undangnya. Ya, kalau baca konsep apa pendapat di muka umum dan sebagainya, banyak buku yang menyampaikan itu, kajian-kajian soal itu. Tapi yang paling penting adalah begini, fenomena-fenomena terakhir ini, misalnya dalam waktu ini sekarang bulan Juli, tanggal berapa sekarang? Tanggal 1, 2 izin. Tanggal 2 ya, 2 Juli, kurang lebih sekitar 10 sampai 15 hari ke belakang, itu kan fenomena aksi kan banyak, ya kan, berbagai isu. Nah, dan tidak hanya di satu titik, tapi di banyak titik, ya, mulai dari DKI, Surabaya, macam-macam lah, di banyak tempat, banyak juga mahasiswa yang terlibat dan sebagainya. Nah, pertanyaannya, fenomena kayak gini ini harus dipandang bagaimana? Nah, Kompolnas memandang, ya, fenomena ini adalah fenomena penyampaian pendapat yang merupakan bagian dari hak. Haknya diatur di mana? Yang paling krusial memang diatur di konstitusi. Ya, clear itu di konstitusi. Setiap warga negara punya hak untuk menyampaikan pendapatnya di muka umum. Bahkan tidak hanya pendapat, juga bisa juga berekspresi, ya, menyampaikan pikiran, ekspresi seninya dan sebagainya. Nah, yang lain yang nggak kalah penting dalam fenomena itu, bagaimana kedudukan kepolisian merespon berbagai fenomena penyampaian pendapat di muka umum, penyampaian ekspresi di muka umum dan sebagainya. Lah, minimal 15 hari ke belakang, ya, itu fenomenanya banyak, ya, mulai dari isu MBG, isu kenaikan BBM dan sebagainya, banyak sekali. Nah, kami melihat bahwa dua konteks pertama dalam konteks masyarakat, ini kedewasaan demokrasi kita. Lah, oleh karenanya, karena ini kedewasaan demokrasi kita, polisinya juga meresponnya juga dengan baik, gitu ya. Beberapa bulan terakhir ini ada satu perubahan yang mendasar di kepolisian. Dari terkait perlindungan, ya, paradigma, ya, dulu yang katanya perlindungan dan sebagainya, yang ternyata, ya, paradigma itu pada akhirnya menyeret banyak hal yang rugi kita semua. Polisi juga terpancing melakukan kekerasan, fasilitas umum banyak yang rusak, termasuk pendemonya juga tidak maksimal menyampaikan pendapatnya. Akhirnya ada perubahan yang mendasar. Apa perubahan mendasarnya oleh kepolisian? Sekarang lagi dikreasi perubahan paradigma pelayanan. Jadi pelayanan penyampaian pendapat di muka umum. Artinya memang polisi melayani, gitu. Dia tidak lagi seperti sebelum-sebelumnya. Nah, karakter dasar melayani ini, ya, polisi memastikan penyampaian pendapat di muka umum bisa tersampaikan dengan baik. Fasilitas umum, kepentingan umum juga atau kepentingan publik juga terjaga, dan yang paling penting karena ini kritik tajam terhadap fenomena ini adalah munculnya berbagai kekerasan. Nah, ini kekerasan sudah mulai minim, baik oleh anggota kepolisian maupun oleh rekan-rekan yang sedang menyampaikan pendapat di muka umum. Tuduhannya misalnya polisi melakukan kekerasan, ya, tuduhan yang lain, ya, termasuk juga ada di video-video, ya, pelemparan bom molotov atau pelemparan batu dan sebagainya oleh peserta aksi. Nah, fenomena ini mau didudukkan bahwa, ya, ini harus pelayanan. Nah, ini penting, gitu. Sebenarnya tuh
Tadi kan ngomong-ngomong nih Pak, tadi kan ada tugas lebih fokusnya ke polisi itu Pak. Ya. Nah itu sebenarnya tuh tugas polisi itu di dalam menjaga atau di pendapat di muka umum tuh apa sih Pak? Lebih spesifik kepolisiannya itu sendiri. Iya, sebenarnya paradigma, karena sebenarnya dari dulu ya, terus sekarang diganti sebuah paradigma pelayanan. Makanya kalau rekan-rekan secara detail melihat bagaimana fenomena polisi merespon adanya aksi, ya sekarang lebih banyak sabara yang ada di depan, negosiator juga lebih siap dan sebagainya. Di banyak aksi bahkan nggak boleh membawa senjata dan sebagainya kecuali tameng untuk memastikan bahwa petugas kepolisian juga aman gitu ya. Lah, tapi lebih dari itu sebenarnya keterlibatan dalam konteks penyampaian di muka umum ini sejak awal. Jadi paradigma bahwa ini harus izin sudah enggak, cukup memberitahukan. Nah, ketika memberitahukan memang dikasih tahu, ini loh, polisi akan mengasih tahu, kalau lewat jalan ini Anda hambatannya ini, jalan ini. Makanya kadang-kadang ada negosiasi untuk geser rute dan sebagainya. Dan polisi juga memfasilitasi pertemuan antara yang di demo sama pendemonya. Misalnya kalau mau mendemo wali kota, bupati, DPR, DPRD, jadi fasilitasi di situ. Gitu. Polisi menyampaikan ini, Pak Bupati, Pak Wali Kota ini mau ada demo, silakan Anda nanti siapa yang menerima dan sebagainya. Sehingga eskalasinya itu turun. Makanya gerakan dalam konteks pelayanan demo ini yang juga paling penting adalah deeskalasi. Jadi tingkat emosi dan sebagainya diturunkan agar penyampaian pendapat itu maksimal dilakukan oleh siapapun yang melakukan penyampaian pendapat di muka umum, yang menerima penyampaian pendapat siapapun itu, pemerintah dan sebagainya, ya bisa mendengarkan dengan baik dan mengambil langkah untuk merespon itu dengan baik. Lah, polisi itu di fenomena itu dia di tengah gitu, dia melayani pendemonya sekaligus memastikan bahwa kepentingan publik juga masih berjalan dengan baik gitu. Apa nih masyarakat tuh berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, Pak? Kalau terkait hak masyarakat menyampaikan pendapat di muka umum, itu sudah jelas sejak dulu ya, sejak adanya konstitusi kita. Itu diatur dalam Undang-Undang Dasar. Lebih jelas lagi dalam konteks hak diatur di Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Ya, kalau ada undang-undang penyampaian pendapat di muka umum, ya tahun 98 dan sebagainya itu, yaitu dinamika lah. Ya pernah diprotes untuk dicabut dan sebagainya. Tapi kita nih sekarang sedang menuju pada meletakkan menyampaikan pendapat di muka umum itu bagian dari hak asasi manusia, ya bagian dari hak setiap warga negara, dan yang paling penting adalah bagian dari partisipasi publik terhadap penyelenggaraan negara. Oleh karenanya semakin lama ini semakin harus ditata, semakin lama paradigmanya harus melayani. Oleh karenanya salah satu yang paling penting dalam konteks ini adalah kepolisian yang merubah paradigmanya. Ayo kita jaga paradigma ini agar implementatif dan efektif. Implementatifnya adalah minimal ya menurunkan eskalasi. Jadi tidak boleh lagi ada kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian. Tapi sekaligus kita menghimbau pada masyarakat kalau aksi ya jangan bawa bom molotov, jangan bawa benda-benda yang merugikan kita semua. Yang kayak kemarin misalnya di Surabaya, ya kan kita bisa lihat itu monitoringnya, ya jam sekian udah lumayan, ya polisi lumayan lah menahan diri untuk tidak menggunakan kewenangannya secara berlebihan, ya tahan itu sampai jam 7:30, jam 8 malam, akhirnya karena nggak berhenti dan memang pagar sudah ada yang rusak dan sebagainya, makanya itu dibubarkan. Nah, saya kira fenomena itu dalam konteks perbandingan sebelum-sebelumnya lumayan baik gitu. Lah, kita tetap mengingatkan rekan-rekan kepolisian untuk menahan diri tidak melakukan sesuatu yang sifatnya berlebihan, dan kita juga menghimbau kepada masyarakat gunakan hak Anda secara damai, karena salah satu syarat yang paling penting dalam penyampaian pendapat di muka umum itu dilakukan dengan cara damai. Kalau tidak damai itu memang bisa berhadapan dengan hukum. Itu diatur di Undang-Undang 39 tahun 99 soal hak asasi manusia. Nah, itu penting. Nah, kalau fenomena di lapangan sudah lumayan ini.
ya minimal 1 bulan terakhir ini fenomena yang dilakukan untuk merespon penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan oleh polisi lebih baik ya dari sebelum-sebelumnya. Tapi ada catatannya. Apa catatannya? Ya ketika ada chaotic gitu, terus rekan-rekan kepolisian membawa beberapa orang ke kantor polisi. Nah itu yang belum berubah secara maksimal. Apa? Akses pendampingan. Nah catatan kami akses pendampingan juga penting. Jadi kalau ada orang yang yang di lapangan terekam oleh secara langsung ya, atau terekam oleh alat-alat video dan sebagainya bahwa dia memang melakukan bentuk kekerasan atau bentuk aksi non damai, bawa bom molotov dan sebagainya misalnya, ya ya diproses. Lah ketika diproses sejak awal itu harus orang-orang yang mau mendampingi punya hak untuk akses pendampingan. Nah ini yang memang harus diperbaiki oleh kepolisian. Nah ini yang belum maksimal. Tapi kalau tata kelola di lapangan lumayan. Nah sekaligus kami menghimbau sebagai Kompolnas, mohon masyarakat ketika menyampaikan pendapat di muka umum ya lakukan dengan cara yang damai. Dan catatan kami juga baik. Ini berbagai aksi itu dilakukan dengan cara yang damai. Ya hanya 1-2 yang saya kira itu bukan, kalau misalnya mahasiswa, yaitu bukan mahasiswa lah yang kita lihat ya, itu ya masih bawa bom molotov yang rusak pagar dan sebagainya. Lah saya kira ayo kita jaga keberkahan demokrasi kita ini dengan menyampaikan pendapat di muka umum secara damai, dan kita Kompolnas tetap memonitoring kepolisian agar tidak menyalahgunakan kewenangannya sehingga tidak timbul catatan-catatan buruk, kekerasan dan sebagainya. Siapa Pak? Berarti tadi ngomong-ngomong pendampingan tuh Pak, berarti itu sebenarnya juga yang melanggar itu tuh juga berhak ya Pak untuk mendapat pendampingan sampai selesai, walaupun yang peserta demo itu juga prinsip dasar dalam konteks penegakan hukum itu siapapun yang dianggap melakukan kejahatan, yang diduga melakukan kejahatan, diduga melakukan pelanggaran, dia punya hak untuk mendapatkan pendampingan ya. Apalagi dalam konteks menyuarakan pendapat di muka umum ini ya. Catatannya misalkan Surabaya kemarin, walaupun pada akhirnya bisa didampingi, tapi itu setelah sekian jam ya saya kira janganlah gitu ya. Karena ini juga penting bagi anggota kepolisian ketika dia menangkap, menahan atau mengamankan peserta aksi ya, ketika memang di lapangan membawa sesuatu yang merugikan kita semua, termasuk merugikan rekan-rekan yang menyampaikan pendapat, rekan-rekan aksi, bom molotov dan sebagainya misalnya, diamankan oleh polisi. Sejak itu harusnya memang punya hak untuk mendapatkan pendampingan. Kenapa ini penting? Ini salah satunya juga untuk mencegah rekan-rekan kepolisian nggak tersulut emosi. Ya, kalau dulu-dulu catatannya kalau orang sudah ditahan polisi, ya toh awalnya sehat-sehat, berikutnya memar-memar, misalnya begitu. Kalau nggak segera ada pendampingan, potensi itu akan muncul kembali. Nah, saya kira beberapa bulan terakhir ini lumayan kepolisian tidak melakukan hal demikian, tapi jangan sampai ya karena tidak membuka akses pendampingan, akses bantuan hukum, potensi untuk kekerasan yang berlanjut ini oleh kepolisian terjadi lagi. Lah ini tidak bisa gitu. Baik Pak, kalau penyampaian pendapat di muka umum sendiri nih Pak, kira-kira larangannya di mana saja untuk? Enggak, sebenarnya kalau pertanyaannya begini, ada nggak secara normatif larangan tempat-tempat atau enggak ada waktu yang normatif yang dilarang waktunya? Ada secara normatif, tapi itu kan dinamika yang terjadi sesuai dengan konteksnya masing-masing. Dulu misalnya yang diatur di rumah sakit nggak boleh ada aksi, itu kan membayangkan di rumah sakit memang nggak ada gejolak. Nah kalau sekarang di rumah sakit banyak gejolak, ya toh banyak gejolak itu banyak malah praktek misalnya, atau dokter-dokter tidak mendapatkan haknya dengan baik, mereka aksi di mana? Di aksi di tempat lain, padahal mau nyaksi di rumah sakit misalnya begitu. Jadi menurut saya memang ini bisa diatur kembali dinamikanya, termasuk soal hari. Dulu itu nggak boleh, hari Minggu, hari libur nggak boleh aksi dan sebagainya misalnya. Nah, kalau aksinya memang menolak hari liburnya, piye? Misalnya begitu. Jadi kalau soal tempat, soal waktu bisa didiskusikan.
Tapi soal prinsip bahwa penyampaian pendapat di muka umum tidak boleh dilakukan kecuali dengan cara damai, nah itu prinsipil. Gitu. Nah itu yang nggak boleh kompromi oleh siapapun. Lah dilakukan dengan cara damai itu tidak hanya membawa bom molotov dan sebagainya, bukan hanya itu. Ya, kalau dalam instrumen hak asasi manusia misalnya, yang nggak dibolehkan tidak hanya soal bawa alat-alat berupa fisik, tapi juga berupa propaganda, tulisan, misalnya ya propaganda yang sifatnya sara, nggak boleh. Ayo kita bunuh. Di tulisannya, ayo kita bunuh orang ini karena sesat. Bawa spanduk, spanduknya boleh diambil sama polisi, boleh itu. Bawa ras gitu ya Pak, merusak budaya, hate speech. Gitu itu boleh. Jadi aksinya nggak perlu dibubarkan, tapi spanduknya boleh diambil. Itu boleh. Jadi yang nggak boleh, yang dalam konteks penyampaian pendapat di muka umum, yang prinsipil adalah dilakukan dengan cara damai. Dilakukan dengan cara damai itu tidak hanya soal alat, tapi soal atribut, ya kayak tadi bikin spanduk yang isinya diskriminasi ras, itu tidak boleh. Dan polisi boleh ngambil spanduknya, aksinya tetap boleh jalan, spanduknya diambil. Bakar-bakar gitu ya Pak ya. Kalau bakar-bakar tergantung, ya toh. Kalau ada aksi misalnya ya mahasiswa terus untuk menyampaikan pendapatnya biar juga diperhatikan, dia membakar alma maternya di ruang yang sebenarnya tidak membahayakan semua orang, boleh enggak? Boleh, karena bisa jadi itu bagian dari ekspresinya. Aspirasi ya Pak. Ekspresi dalam konteks menyuarakan pendapat. Tapi kalau itu membahayakan banyak pihak, ya toh akan merusak banyak fasilitas umum, ya dilarang. Nah itu yang memang harus kasus per kasus harus dilihat, tidak bisa digebiak-gebiak gitu. Baik Bapak, nah ini untuk terakhir nih Pak, bagaimana nih Pak harapannya agar pendapat Bapak yang baik, agar masyarakat menyampaikan aspirasi di depan umum dengan baik dan sesuai aturan, harapan Bapak nih? Iya, 2 pihak, 3 pihak dalam konteks ini, atau 4 bahkan. Pihak yang pertama adalah ketika menyampaikan pendapatnya di muka umum, kami berharap memang masyarakat gunakan hak Anda secara maksimal, lakukanlah dengan cara yang damai. Karena saya yakin pikiran Anda ketika menyampaikan pendapatnya adalah kepentingan bangsa ini untuk tidak hanya untuk hari ini, tapi untuk masa depan. Nah, kalau kita tidak dilakukan dengan cara damai, ya kan, apalagi sampai ngerusak banyak fasilitas umum, yang rugi kita semua. Kita menolak kenaikan ini dan sebagainya, kita meminta tata kelola pajak misalnya agar baik, kok kita bakar-bakar fasilitas publik yang itu dari duit pajak kita. Nah, oleh karenanya gunakan hak Anda ya secara maksimal, secara baik, dan yang paling penting dilakukan dengan cara damai. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga minta kepada kepolisian, Pak Polisi, rekan-rekan kepolisian, Anda semua dikasih kewenangan. Gunakan kewenangan Anda, tapi jangan berlebihan. Ya, pendekatannya harus humanis, pendekatannya harus kontekstual, dan yang paling penting, ya, kebebasan menyuarakan pendapat adalah bagian terpenting dalam menyehatkan demokrasi kita. Ya, akhirnya memang indikator untuk kepolisian, jangan lakukan kekerasan. Ya, gunakan kewenangan Anda, ya, jangan berlebihan. Dan catatan terakhir dalam fenomena paling terakhir adalah ini sudah bagus nih, udah mulai berkurang nih kekerasan itu. Tapi belum bergeser soal akses pendampingan. Buka akses pendampingan untuk siapapun yang mau mendampingi rekan-rekan yang menyuarakan pendapat dan diamankan oleh polisi. Yang berikutnya yang nggak kalah penting, masyarakat umum. Ya, kami yakin masyarakat umum ini ketika ada demo, ada aksi menyuarakan pendapat dan sebagainya, ada yang seneng, ada yang kurang nggak nyaman, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tapi ayo kita hormati semua rekan-rekan yang melakukan aksinya. Kita juga hormati rekan-rekan kepolisian yang sedang menjalankan kewenangannya. Kita support mereka berdua dan kita pastikan bahwa kedepannya
masyarakat kita, demokrasi kita tumbuh kembang dengan baik. Nah, yang paling terakhir, bagi siapapun Anda, ya, ketika Anda jadi sasaran demo, tolong jumpai pendemonya. Jadi misalnya kayak Kompolnas ini di demo, ya Kompolnasnya harus jumpai. Jangan polisi yang suruh jumpai, itu lama-lama emosi. Polisinya kena sulut emosi, pendemonya kena sulut emosi. Ya kan, suara pendapatnya tidak tersampaikan dengan baik. Sehingga terakhir ini yang paling penting, siapapun Anda, misalnya wali kota, bupati, DPRD dan sebagainya, ketika Anda sedang didemo oleh masyarakat, oleh mahasiswa atau oleh siapapun, tolong hormati mereka, dengarkan suara mereka, ya, agar apa? Agar konteksnya nggak kemana-mana. Dan ini juga termasuk membantu kepolisian. Kalau nggak ditemu-temui, polisinya yang semakin lama semakin resah, dan kita takutkan kalau sudah polisinya resah, penyalahgunaan kewenangannya jadi dipraktekkan kembali, padahal kita nggak mau. Dan saya yakin polisi juga nggak mau. Kalau ada demo, ketemu yang di demo, polisi juga seneng, gitu. Oleh karenanya mengingatkan kepada Anda siapapun, ya, temui pendemonya, dengarkan mereka. Ya, Pak Polisi juga begitu. Anda bukan yang di demo, Anda cuma fasilitasi pertemuan itu. Dan masyarakat luas, hormati kita semua. Mungkin ini proses menuju kedewasaan kita. Semoga semakin lama negara kita semakin adil dan sejahtera. Baik Bapak, terima kasih Bapak sudah berkenan hadir di ngobrol-ngobrol santai di podcast Kompolnas hari ini. Baik, demikian pembahasan kita hari ini. Kali ini semoga informasi ini dapat menambah pemahaman tentang pentingnya menyampaikan pendapat di depan umum secara tertib, damai, dan sesuai aturan. Terima kasih telah mendengarkan podcast Kompolnas hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bisa disapa Bapak. Terima kasih. Adil, aman, dan sejahtera.